Oke, jadi gue udah pakai Poco F6 ini udah lebih dari 12 jam ya, dan ada beberapa hal yang gue pengen kalian tahu, termasuk impresi tentang Poco F6 Pro dan fitur AI-nya. Kira-kira semenarik apa Poco F6 series ini? Yuk kita mulai dari unboxing. Buat boxnya nggak asing lagi ya, tipikal HP Poco berwarna dasar hitam dengan tulisan warna kuningnya ini. Yang mana unit gue ini yang global, warna hijau dengan varian 12+512. Pas dibuka kayak biasa ada kotak lagi warna kuning yang isinya SIM ejector, buku-buku terlupakan, dan case hitam yang elastis. Gitu. Jadi bukan clear kayak Poco F5 ya, yang kondisi setelah pakai lama kalian bisa lihat sendiri sekarang. Habis itu ada kabel chargeran Type A ke Type C dan kepala charger 90 watt. Pas dinyalain, langsung disambut sama Xiaomi HyperOS berbasis Android 14. Yang biasa nih, kita setup dulu, terus ada sidik jari yang sekarang ada di dalam layar ya, bukan tombol power kayak Poco F5. Habis itu sempat ditawarin install beberapa apps juga, tapi gue skip aja, dan setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 30-an giga. Buat bloatware-nya lumayan sih, di folder ini isinya app-app Google semua, terus ada sistem app, more apps, dan terakhir menurut gue yang beneran gak kepake, bisa langsung uninstall aja. Impresi gue tentang HP ini nggak jauh beda ya kayak Redmi Turbo 3, karena emang rebranding dari sana. Paling yang ngebedain ya tulisan Poco di kanan atas sini yang gue demen sih, jadi kelihatan minimalis. Tapi baru seneng dikit pas lihat bawahnya, kenapa bisa nyangkut tulisan 50 megapiksel OIS di sini ya? Kenapa nggak didempetin di bawah tulisan Poco atau malah dihilangin sekali? Why Poco, why? Terus kalau ada tulisan gak jelas di bawah sini bisa diabaikan ya, karena punya gue yang global. Biasa kalau yang unit Indonesia sih nggak ada. Sisanya sama, yang mana sekarang punya kamera mode lebih gede dan buat gue lebih proporsional aja. Walaupun bulatan kamera segede itu kayaknya kamuflase aja. Buat warna tipis aja sih antara green sama titaniumnya ini. Terus gue juga sempat pegang yang warna hitam dan tekstur backnya sama loh, matte finish yang ada bintik-bintik gitu. Dimana bakal minim banget sama jiplakan sidik jari. Lanjut ke bagian depan yang gue nggak bosen-bosen sih liatnya, yaitu bezelnya yang tipis banget. Apalagi ditambah framenya yang warna terang gitu. Dan perlu diingat, kalau kalian pilih yang warna hitam, bezelnya bakal kelihatan lebih tebel ya, karena dia nyatu sama framenya. Terus kalau dibandingin sama Poco F5, back di F6 ini berasa lebih rapet atau solid gitu kalau ditekan. Beda sama F5 yang kayak ada ruang kosong dikit. Untuk material masih sama ya, frame dan backnya dari polikarbonat. Habis itu jangan sedih, kalau di Poco F6 ini sekarang udah nggak ada headphone jack, dimana sebelumnya ada tuh di bagian atas Poco F5. Nah lanjut ke spesifikasi yang lengkapnya kalian bisa lihat aja di layar ya, tinggal stop aja kalau mau lihat lebih lamaan dikit. Paling gue ingetin lagi nih, peningkatan apa aja yang ada kalau dibanding sama Poco F5. Pertama jelas dari sisi chipset Snapdragon 8S Gen 3 berbanding 7 Plus Gen 2. Habis itu chargeran 90 watt dengan 67, IP rating, perlindungan layar, dan fingerprint sekarang udah di dalam layar ya, bukan power button lagi. Cuma dari sisi kamera, macro lensnya itu sekarang udah dihilangin. Dan yang gue bilang sebelumnya, headphone jacknya udah lenyap. Betul untuk skor AnTuTu di HP ini gue belum bisa cobain ya, tapi kalau kalian kepo, harusnya kalian tahu sih, bisa cek di video mana. Oke, sebelum kita ngomongin Poco F6 Pro, ada dua fitur AI baru di HP ini yang kalian mesti tahu. Pertama, AI Eraser yang udah nggak asing lagi sih. Tapi sekarang dia ada mode Pro yang lebih baik dari mode biasa. Misalnya di foto ini, gue coba ilangin mobil di belakang pakai eraser yang biasa ya. Dan sayangnya masih ada bayangan hitam-hitam. Sedangkan kalau gue pakai mode Pro, terlihat lebih natural hasilnya. Habis itu ada yang namanya AI Expansion, di mana bagian dari suatu foto bisa di-generate sendiri. Misalnya foto ini agak kepotong lengan sebelah kanan. Caranya? Tinggal pilih Crop, AI Expansion, dan Custom, supaya kita bisa tentuin sendiri bagian mana yang mau di-generate. Dan hasilnya, gile, lengannya bisa dibikin dan cukup sempurna sih gue bilang, nggak ada yang aneh-aneh. Kita coba satu contoh lagi ya, kali ini yang kompleks nih. Misalnya foto ini yang udah miring, kaki si cewek kepotong dan ada bayangan orang di belakang yang ganggu. Pertama mungkin gue mau lurusin dulu ya gambarnya dengan pilih crop. Habis itu generate kaki si cewek pakai AI Expansion. Dan terakhir ilangin bayangan orang di belakang. Nah kalau masih kurang, kita bisa coba lagi. Akhirnya pas generate kedua kakinya baru bener deh, mantep kan? Terus kalian mesti ingat kalau pakai fitur ini mesti terhubung sama internet ya. Kalau enggak pas generate gitu bakal error.
Sama satu lagi, untuk AI expansionnya jangan terlalu barbar ya pas generate. Misalnya foto muka gue yang hilang setengah gini nih. Kalau di generate biasanya bakal aneh-aneh sih hasilnya. Walaupun kalau kalian lihat sekarang, hasilnya udah lumayan sih kayak topi dan kacamatanya. Cuma ya emang nggak proporsional aja muka gua. Mungkin butuh waktu kali ya buat AI-nya belajar. Sama nih kayak gue yang butuh waktu buat mencapai 1 juta subscriber buat collab sama David Gadgetin. Jadi buat teman-teman yang belum sub dan suka sama video-video di channel ini, boleh subscribe sekarang ya. Thank you. Buat kamera, gue sih cukup takjub ya. HP Poco yang fokusnya di performance tapi punya kualitas foto yang bagus. Karakter warnanya sih lebih mendekati natural. Misalnya warna pohon kelapa di belakang, hijaunya cukup akurat. Terus dynamic range gedung dan langit di belakang juga mirip kayak apa yang gue lihat. Untuk selfie-nya pun juga bagus ya, terutama kalau nggak ada cahaya terang di belakang. Cukup bisa diandelin sih ini. Sedangkan video selfie, setiap keluar pasti kepanasan. Panas. Parah ya? What's up, bro? Kalau ada cahaya terang di background kayak biasa ya jadi putih gitu. Tapi kalau kondisinya ideal, misalnya di sore hari yang nggak terlalu terang, hasilnya juga bagus kok. Terus untuk kamera belakang sekarang videonya bisa mentok sampai 4K 60 fps ya. Yang mana di Poco F5 itu mentok di 4K 30 aja. Habis itu ini juga sering ditanyain, apakah bisa pindah lensa saat recording? Sayangnya nggak bisa sih, walaupun resolusinya udah gua set di 1080p 30. Terakhir gue sempet cobain low light videonya sekilas dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri deh. Oke guys, kita sekarang udah mau balik. Nih udah gelap pak, ngapain pakai kacamata hitam pak? Jadi gue sempet icip-icip langsung HP-nya dan mari gue jabarin dulu perbedaan speknya sama Poco F6 regular. Yang pertama itu chipset, dimana ini cukup menarik ya. Karena secara skor Antutu yang gue ambil dari website Cinanya mereka antara Redmi Turbo 3 dengan Redmi K70 malah lebih tinggian dikit di 8S Gen 3 loh. 1,71 juta berbanding 1,75 juta. Lihat ini, gue baru ngeh sih sama tagline-nya mereka. Dimana untuk Poco F6 itu performance flagship, sedangkan F6 Pro all-rounder flagship. Buat spek lainnya beda di layar 2K, charging, terus dari sisi kamera antara ada dan tiada yaitu ketambahan 2 megapiksel makro. Dan dia juga bisa shoot 8K 24 fps. Kalau dilihat dari perbedaan speknya, jujur nggak ada gregetnya sama sekali sih si F6 Pro ini. Kenapa nggak misalnya ya, si lensa makronya itu diganti jadi telefoto? Yang mana bakal lebih nendang sih dan all-rounder flagshipnya itu lebih dapet. Setuju nggak? Tapi itu secara spek. Kalau secara feel pegang, F6 Pro ini serius beda banget. Rasa kok lebih premium. Dengan frame metal dan backnya yang dari glass. Belum lagi untuk yang warna hitam ini, di tiap bulatan kamera modulnya itu dilapisin kayak ring warna gold gitu. Keren bet dah. Walaupun terlihat kayak Poco X6 Pro secara desain, tapi serius pas dipegang sih feel premiumnya dapet banget. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kapan launching di Indonesia, Bang? Jadi, pas kalian nonton video ini, harusnya launching globalnya baru aja kelar. Dan biasanya sih beberapa minggu setelahnya, Poco Indonesia udah mulai kasih ancang-ancang tuh. Are you ready, kids? Terus kalau ditanya varian apa yang keluar dan berapa harganya, serius gue nggak dikasih tahu sih. Tapi feeling gue ya kemungkinan kayaknya di atas 5 juta deh. Yang mana itu harga Poco X6 Pro. Nggak mungkin disamain dong harganya karena nanti bakal bentrok. Jadi mungkin di 6 juta. Tapi serius sekali lagi gue nggak tahu ya. Coba deh tebakan kalian kira-kira berapa guys? Terakhir gue cuma mau kasih tahu kalau sekarang udah jam 2 guys dan gue masih lanjut edit video ini. Terus besok siap-siap buat liput acara global launchnya Poco F6 series. Jadi biar usaha gue bikin video ini gak sia-sia, boleh bantuin gue dengan like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you.